Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing kami, Dr. E. Rusyadi, SE, MSI, CIQR, CIQNR, CIMMR, mata kuliah komputer aplikatif. Perkenalkan, saya Syaputra Adrianto, perwakilan kelompok 5 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pagi ini. Adapun anggota kelompok ini selain saya adalah saya Yolanda Widiangkris Tungorang, NPM saya 21152100110. Saya Imelda Krisdamayanti, NPM 2115210032. Saya Rams Ginting dengan NPM 21152100036. Saya Mia Aulina Lubis, NPM 2115210063. pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang transformasi kelembagaan Bank Indonesia Hijau dan Green Financing di Indonesia, masa new normal, pendekatan uji beda. Langsung saja kita mulai ke sesi yang berikutnya. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Yolanda. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Adapun rumusan masalah model simultan adalah sebagai berikut. Yang A, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada GDP sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang B, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada GDP sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Indonesia? Ini adalah kerangka konseptual dari yang sebelum COVID-19, terlihat dari GDP dan inflasinya, dan perbedaan saat COVID-19, terlihat GDP dan inflasinya juga berbeda. Yang E, hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang A, terdapat perbedaan GDP yang signifikan sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang B, terdapat perbedaan inflasi yang signifikan sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Imelda. G, data dan metode analisis data. Di sini ada data GDP sebelum COVID dan saat COVID. Di sini ada inflasi sebelum COVID dan saat COVID. Hasil pengolahan data, uji beda t-test, pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS adalah Independent Sample t-test. Independent Sample t-test digunakan untuk menguji signifikasi beda rata-rata dua kelompok. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengkaji perbedaan NPL dan GDP sebelum dan sesaat COVID-19. Diperlukan alat analisis data menguji uji beda t-test dengan rumus T kurang tes sama dengan X1 kurang X2. Akar buka kurung SD1 tutup kurung
betul nggak sih? Akar buka kurung 1 dengan D2 1 signifikan X21 kurang buka kurung X1 tutup kurung 2. Di mana satu minus rata-rata pada distribusi sampel. Ya nggak sih? Gue salah ya. Bang Syaputra, jelaskan apa? Ini tinggal dikit loh. Langsung aja Kak Mia aja. Kak Mia sampai sini. Ya. Baru Bang Putra. Nah, dari data ini. Oh, enggak. Kak Mia sampai sini, data ini. Bang Putra mulai dari berdasarkan output sampai kesimpulan. Action. Yang datanya itu kasih contoh dulu. Cara bacanya. Aku juga nggak tahu apa ini. Udah, rumusnya jadi dibacakan udah. Peninggal, udah jam berapa pula ini? Itu yang apa tabel data ini. Itu yang bawahnya aja. Tabelnya nggak usah dibaca itunya. Bawah. Apa? Nggak, ini juga dibacakan kan? Maksudnya gini, ini hasilnya lah kecaknya gitu kan. Cuman yang Oh iya, itu ya. sekedar itu aja ya. Jelas. Terus interpretasinya di bawahnya. Ya. Penjelasannya di bawahnya gitu. Baca yang penjelasan bawahnya, baru kesimpulan siapalah itu. Nanggung kesimpulannya. Ini nggak usah dibaca Kak Mia, nggak tahu apa ini. Inilah rumusnya, bikin aja gitu. Ya, ini rumusnya Mana langsung ya. sigma itu apa itu bacanya? Jadi Itu inilah bacaannya nilainya. minus 1 21. atau minus apa itu? Nggak mungkin minus 1 itu, nggak tahu apa. Saya tanya tadi. Iya, tinggal 7 menit lagi. Bacakan aja ini. Siap itu bilang Itu impers ini itu. hasilnya gitu. Udah kami dapatkan. Ayo, Sampai Oh, ya, mana itulah. bacanya, Wei? action. Sampai mana bacanya? Weh, baca dari hasil pengolahan data itu. Si Ramses ini langsung action. Iya, nggak. Tinggal 6 menit lagi loh. Iya, dari hasil ini sampai rumus ini. Baru bilang lah ini yang hasil yang udah dapat keluar. Baru Bang Putra baca ini berdasarkan sampai kesimpulan. Ya, oke. Udah. Hasil pengolahan data. Uji tes. Uji beda tes. Pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS adalah independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengkaji perbedaan NPL dan GDP sebelum dan saat COVID-19 diperlukan alat analisis data menggunakan uji beda t-test dengan rumus t-test sama dengan X1 kurang X2. Akar SD1 akar 1 dengan D2 betul nggak sih?
signifikan X2 1 kurang X1 2. Inilah hasil yang kami dapat. Berdasarkan output dari bantuan program SPSS 16 di atas, maka diperoleh hasil bahwa rata-rata laju GDP di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 adalah sebesar 161.341,484 dan selama masa pandemi laju GDP meningkat sebesar 344.658,9622. Nilai SIG 2 tail untuk variabel GDP negara Indonesia adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, diketahui bahwa H0 ditolak dan HA ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada GDP sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di negara Indonesia. Berdasarkan output dari bantuan program SPSS 16 di atas, maka diperoleh hasil bahwa rata-rata laju GDP di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 adalah sebesar 4,3678 dan selama masa pandemi laju GDP meningkat sebesar 5,4600. Nilai SIG 2 tail untuk variabel GDP negara Indonesia adalah sebesar 0,045 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, diketahui bahwa H0 ditolak dan HA ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada inflasi sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di negara Indonesia. Kesimpulannya, independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikan beda rata-rata dua kelompok. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diuji GDP dan kurs, H0 dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat uji beda pada data di atas. Saya akan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Ramses tentang pengolahan data uji beda. Ya, langsung saja untuk cara pengolahan uji beda, yaitu yang pertama, kita harus mengcopy semua data yang sudah kita dapat. Kita copy. Seperti ini. Dan kita buka aplikasi SPSS-nya. Dan kita pastekan. Oke. Setelah itu, kita masuk ke variable view. Di variable view, untuk label, kita akan ganti sesuai dengan nama yang sudah tertera di data kita. Contohnya seperti ini, GDP sebelum COVID-19, saat COVID-19, dan inflasi sebelum COVID-19 dan saat COVID-19. Di sini kami akan memaparkan cara pengolahan data uji beda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita akan mengcopy data dari Excel dan yang sudah kita pastekan di dokumen kita.
seperti ini. Kita copy. Dan kita akan membuka aplikasi SPSS. Oke. Setelah itu kita akan paste semua data yang telah kita copy di sini. Oh, salah. Di data view. Kita pastekan. Ya, sudah muncul. Dan kita masuk kepada variabel view. Di label kita akan mengisi variabel sesuai namanya, seperti GDP sebelum COVID-19, saat COVID-19, inflasi sebelum COVID-19, dan saat COVID-19. Setelah semua label diisi, kita kembali ke data view. Kembali ke data view. Setelah itu kita klik analyze. Setelah klik analyze, kita akan mengklik lagi comparison means. Kita lihat comparison means. Setelah comparison means, kita akan mengklik paired sample. Ini paired sample. Oke. Dan keluarlah hasilnya. Seperti ini. Delapan belas 3403 18 ya, dan seperti itulah cara pengolahan data uji beda menggunakan SPSS. Kembali ke moderator. Baiklah. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.